kita lagi pelajaran tentang pengetahuan dan pengertian lain ya. Nah, mengapa? Kalau pengetahuan itu kita bisa dari belajar, dari otak kita mempunyai pengetahuan. Tapi kok pengertian itu perlu ada iluminasi dari Roh Kudus, perlu ada penerangan dari Roh Kudus. Dan mengapa kita bilang pengertian itu perlu sekali? Coba kita sekarang buka di Filipi 1 ayat 9. Oke, siapa yang mau baca? Filipi 1 ayat 9. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin berlimpah dalam benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak percaya dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Ya, di sini dikatakan supaya kita nggak cuma mempunyai pengetahuan, tetapi juga pengertian, sehingga kita bisa memilih apa yang harus kita lakukan ya. Jadi dengan pengertian, makanya kita tuh selain bisa memilih, kita bisa mengaplikasikan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua juga bahwa dengan pengertian itu bisa menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Itu kita coba buka di Matius 13. Oke, kita lihat mulainya ayat 19. Oke, siapa mau baca? Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ya, di sini dibilang kalau kita biarin kita mendengar firman Tuhan, tapi kita tidak mengerti, maka si jahat akan mengambil benih. Jadi terang nggak bakal bertumbuh, nggak bakal berbuah. Tapi sekarang kita lihat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya, di sini dibilang nggak cuma mendengar, tetapi kalau mengerti, maka dengan sendirinya kita akan berbuah. Dan berbuahnya itu macam-macam. Jadi kita melihat bahwa level pengertian kita itu memberikan dampak berapa banyak kita berbuah. Jadi saya emang ya dalam firman Tuhan itu kita sering udah baca, tapi pengertian kita itu suka tambah dalam ya. Makanya yang saya waktu itu yang di lansia saya bilang dulu saya kalau baca tentang Adam dan Hawa, mereka telanjang, saya tuh pikiran saya cuma tubuhnya telanjang, nggak malu sama each other. Tapi sekarang saya lebih mengerti maksudnya telanjang adalah transparan, keterbukaan, nggak cuma tubuh juga jiwa. Jadi kita nggak ada rahasia, kita bisa benar-benar bersatu mengeluarkan semua isi hati kita, nggak ada yang kita tutup-tutupi gitu ya. Jadi saya melihat biarlah pengertian kita tuh tambah hari tambah dalam ya. Lantas bagaimana kita bisa memperoleh pengertian itu? Ya. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa pengertian itu sebetulnya penerangan dari Roh Kudus. Tapi kadang-kadang juga kita bisa dengar dari orang yang lebih mengerti dari firman Tuhan, makanya kita suka ada Bible study, kita ada pergi ke gereja dengar khotbah, ikut seminar, sebab kita juga bisa belajar dari orang yang Tuhan sudah memberikan ilham, memberikan penerangan. Oke, sekarang kita buka di Kisah Para Rasul 8, 30 sampai 31. Oke, siapa yang mau baca? Filipus Ya. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Oke. Udah? Ya, sampai situ. Ya, jadi di sini sida-sida itu dia rajin, dia baca firman Tuhan, tapi dia nggak ngerti. Emang Filipus dikirim sama Tuhan, makanya Filipus nanya, kamu ngerti nggak? Dia bilang nggak ngerti, orang nggak ada yang ngasih tahu. Jadi kita bisa juga, kalau kita baca firman, kita bingung, kita emang apa itu bisa nanya Tuhan, tapi kita juga bisa nanya pembimbing kita gitu ya. Jadi yang kedua juga, dengan kita banyak merenungkan, kita pikir berulang-ulang. Sebab kayak waktu itu, saya kalau baca firman Tuhan, permulaan, waktu saya baca Matius, nggak usah dibuka, ini kalian semua tahu ceritanya. Waktu di Matius itu Yesus lagi ngasih tahu dia bakal menderita, bakal mati di kayu salib. Langsung Petrus kan menegur Yesus kan. Lantas dia bilang, oh jangan sekali-sekali itu terjadi padamu. Tahu Yesus tuh kan bilang, enyahlah iblis. Ingat kan kalian kan itu cerita kan. Jadi dulu waktu saya baca, lo kan maksudnya sih
Petrus kan baik, kayak supaya Tuhan itu jangan nggak mau dia ngelihat pokoknya orang yang dia kasihi harus menderita gitu. Kok malahan sama Tuhan ngomongnya kok keras, kok nyalah iblis gitu kan. Jadi di sini sekarang saya baru mengerti, ya saya mengerti akhirnya bahwa emang iblis itu paling senang memberikan kita yang membuat orang itu jadi ragu-ragu, menjadi bimbang akan firman Tuhan. Itu Tuhan itu sudah merencanakan itu, dan rencana Tuhan itu adalah terbaik. Emang nggak buat Yesus, tapi buat kita semua. Tapi Yesus rela. Tapi kan kalau dibilang jangan mau kayak gitu kan kita bisa kepikiran kan. Jadi kadang-kadang setan itu emang bisa ngasih kita untuk berbuat jahat. Itu kita udah tahu itu pasti dari setan. Tapi kita tahu kita tuh mesti sensitif. Kita mesti punya discerning. Yang dibilang discerning membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang dari setan. Karena setan itu juga memakai orang yang mencintai kita dengan maksud baik, tapi ngasih tahu yang sebetulnya berlawanan dengan firman Tuhan. Dan itu tuh selalu tidak baik. Kan dibilang kan setan bisa juga jadi malaikat terang. Setan juga bisa melakukan mujizat. Jadi yang kelihatannya baik-baik, tapi padahal itu nggak dari Tuhan. Makanya kita tuh mesti benar-benar mengenal, mengerti sama firman Tuhan, sehingga kita juga punya discerning, bisa tahu mana yang dari Tuhan dan mana yang dari setan ya. Jadi di situ kita lihat. Jadi pikiran kita itu yang paling penting. Makanya kadang-kadang kalau kita baca ya di Amsal 23 ayat 7, itu semua orang udah tahu, udah hafal mestinya. Yang kalau bahasa Inggrisnya untuk saya lebih jelas, yang dibilang, for he thinks in his heart, so is he. Apa yang kita pikirkan, itu adalah kita. Jadi kita tuh melihat ya bahwa sebetulnya bagaimana kita melihat diri kita, itu lebih penting daripada apa yang orang mikir kita, even apa yang Tuhan pikir tentang kita. Ya, sebab itu yang akan kita lakukan. Contohnya itu di Bilangan 13. Ingat antara pengintai, 12 pengintai, itu kan yang dua, Joshua Caleb bilang, ayo kita maju. Menaklukkan tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tapi 10 pengintai kan bilang, no, nggak mungkin bisa, di situ ada raksasa-raksasa. Nah, mereka kan bilang, sebab mereka melihat diri mereka sendiri. Mereka yang melihat diri mereka sendiri sebagai belalang. Ya kan? Dan itu raksasa. Jadi, ya Tuhan bilang, udah mau diserahkan ke mereka, sekarang diambil. Tapi kalau mereka tuh merasa dirinya belalang, juga itu yang mereka akan lakukan. Jadi mereka nggak berani gitu ya. Jadi di situ makanya saya melihat bahwa kita itu, supaya kita itu benar-benar jangan tertipu oleh setan, makanya kita tuh harus selalu membaca firman Tuhan, di mana Tuhan saja mengatakan kan bahwa bila engkau tetap dalam firman-Ku, maka engkau adalah murid-Ku. Dan Tuhan tuh selalu bilang, Tuhan itu enggak waktu amanat agung itu Tuhan enggak bilang jadikanlah semua orang percaya padaku, tapi jadikanlah semua orang murid-muridku. Jadi murid itu selain percaya, 100% yakin dan taat kepada gurunya. Saya jadi ingat waktu dulu saya pernah ikut, saya kayaknya udah pernah ngomong, tapi ya ada yang pernah ikut KKR Damaris. Damaris mengatakan orang itu suka banyak yang nggak ngerti artinya guru dan murid, emang gitu. Nah sekarang dia bilang, oke ya, saya sekarang jadi guru ya, kalian semua jadi murid. Dia bilang, kalau kalian setuju bilang amin, kalau kalian tidak setuju jangan bilang amin gitu. Nah, jadi sekarang kita coba ya gitu ya. Jadi dia bilang gini, oke. 2 tambah 2 sama dengan 4. Amin. Amin. Lantas 5 tambah 5, 10. Amin. Sekarang 5 tambah 5 itu 100. Juga amin. Steve yang ngerti. Kami udah sering ngomongin. Sering dikotbahin. Jadi apa? Kalau nggak setuju bilang apa katanya? Oh, nggak usah ngomong. Nggak usah ngomong. Jadi apa itu berarti waktu saya bilang 5 tambah 5 100 atau whatever, semua dia nggak bilang amin, berarti kalian itu nggak murid yang benar. Murid yang benar tuh apa aja yang di ngomong gurunya, Amin. amin. Ya, jadi nggak ada yang kita yang lebih pintar. Oh ini kali gurunya salah gitu, nggak ada gitu ya. Jadi lantas makanya dari situ saya belajar, biarlah firman Tuhan itu selalu kita takluk kepada firman Tuhan. Jadi coba kita baca sekarang 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap
kubu nggak kelihatan. Setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Oke, jadi sekarang di dunia ini kita udah belajar banyak. Ya, sains, ya segala hikmat dunia semua. Sekarang kita sebagai anak Tuhan, kita belajar firman Tuhan. Nah, Ya. di situ semua yang kita belajar yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu kita taklukkan kepada Kristus. Jadi udah nggak usah mikir kayak yang tadi 5 tambah 5 100, nggak. Pokoknya Tuhan bilang itu, kita lakuin. Ya, kita takluk pada firman Tuhan. Nah, karena itu, dengan itu kita jadi bisa kuat. Sebab firman Tuhan itu yang benar. Kalau setan itu pendusta. Jadi Ya. jadi kita itu jadi bingung. Nah, sekarang kayak Tuhan kan bilang di 2 Korintus 5 ayat 17, nggak usah dibuka, itu kan dikatakan kita semua adalah ciptaan baru dalam Tuhan. Nah, sering kita dikatakan ciptaan baru itu bahwa spirit kita yang dirubah. Ya. Nah, spirit kita yang dirubah, tapi sebenarnya saya bilang nggak cuma spirit kita yang dirubah, tetapi identity kita juga dirubah. Sekarang kita bukan anak Allah, jadi masih takluk kepada hamba dari setan, tapi sekarang menjadi anak Tuhan. Jadi kita mesti tahu kita ini anak Tuhan. Tuhan. Jadi itu kalian bisa lihat di Roma 8, ya coba kita lihat Roma 8, 14 sampai 16. Oke. Oke, kalau enggak saya yang baca deh ya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Ya, jadi takut itu adalah senjata andalan iblis selalu. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadi kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya. Jadi kita melihat bahwa kita sekarang bukan hanya spirit kita yang dirubah, tapi kita ini adalah anak-anak Allah yang kita dapat mendapatkan semua janji-janji Allah. Nah, janji Allah seperti di Roma 8:37, kita lebih dari pemenang. Lantas di Ibrani dikatakan, aku tidak sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan pokoknya Tuhan selalu beserta, meninggalkan kita, selalu beserta dengan kita ya. Jadi dan Roma 8:28 mengatakan bahwa segala sesuatu Tuhan campur tangan dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Jadi itu semua janji-janji Tuhan itu kita selalu pegang, nggak usah takut, pasti kita adalah jadi kemenangan ya. Nah, terus kalau di Roma 13 dibilang kan, Tuhan adalah penolongku. Jadi aku tidak usah kepada siapa aku akan takut. Sekarang kalian tahu nggak bedanya penolong sama pembantu? Tuhan itu penolong, bukan pembantu kita. Nah, kalau penolong itu adalah orang yang melakukan sesuatu yang kita tidak mampu. Kita nggak mampu. Kalau pembantu itu orang melakukan yang kita tidak mau. Jadi kayak di Indonesia kita ada pembantu, kita males nyapu, males cuci piring, males masak, tapi kita bisa, tapi kita nggak mau. Tapi kok penolong itu emang kita tidak mampu. Jadi kita melihat itu. Dan lagi selain kita tuh menaklukkan tadi semua pikiran kita pada pikiran Kristus, yang kedua itu di Filipi 4 ayat 8 itu juga sering, biarlah kita hanya memikirkan hal-hal yang baik, yang indah, yang semua. Sebab kalau kita berpikiran positif, maka dengan sendirinya kita gampang bersyukur kepada Tuhan, kita bisa menjadi berkat, di mana Tuhan mengatakan bahwa lebih berbahagia memberi dari menerima, dan lagi jadi kita nggak penuh dengan ngomel, lihat semua kejelekan orang, ngata-ngatain orang yang nggak baik. Tapi biarlah kita selalu mempunyai positif, sehingga kita selain jadi berkat, kita juga bisa menguatkan saudara seiman kita ya. Kelihatannya waktu udah hampir habis. Ya, basically itu saya berasa tadi ngomong identity. I think kita kadang-kadang lupa ya, identity kita itu siapa. It's Steve, tetapi Steve ini juga sudah yang dirubah. Jadi suka memikirkan saya, I belong, I belong to the Lord Ya, gitu. anak Allah. Jadi kalau saya begini mungkin Tuhan nggak senang ya, ngomong kayak anak kecil aja lah. Kalau saya begini, maybe juga Tuhan nggak berkenan. Itu yang saya biasain sehari-hari sekarang. Ya tentu memang sekarang di rumah mudah sekali karena kita nggak banyak orang, ya berdua. Tapi kalau di luar lama-lama kita juga mesti kita sudah biasa dilatih. Di luar kita tuh jangan terlalu banyak ngomong kayak tadi bilang 10 tambah 10 300. No, itu nggak benar. Sama aja soal membantu ya. Itu membantu dan menolong tuh juga begitu. Kadang-kadang kita membantu dia, tetapi kadang kita tuh suka kayak gurunya yang kayaknya tuh lebih pintar. Gitu, nggak begitu. Jadi mesti menolong pada orang yang memang nggak bisa. Jadi kita dengan ya itu pelajaran lah gitu.